dieksekusi di game yang pertama. Karena secara untuk line up ratingnya juga ya, ini cukup seimbang kalau kita lihat. Late game insurance juga ada, tapi kita akan langsung melihat di line of down. Oke, kalau begitu dan game yang pertama akan segera kita mulai dengan adanya drafting phase yang telah selesai. Sonic dan Cavalry pun sudah selesai dan sudah siap, jadi langsung saja untuk pertama di hari ini MPL Arena. Mana suaranya? Wow, apalagi ngelihat Kairi menggunakan Fanny. Sonic bahagia. Ini udah jarang ya, kita kapan deh ngeliat terakhir Kairi pakai Fanny? Iya. Ada kan? Oh, seblak masih ada, seblak. Seblak kalau Sonic. Enggak ada lagi. Cimol. Oh, Cimol. Tapi ya, belum ada agresivitas yang cukup berarti sih sejauh ini. Kita ngelihat dengan adanya potensi antara matchup antara Kalea dan juga Chow. Yap. Iya. Tapi akhirnya ya hero lain untuk Ryota juga selain Glue, terus juga Hilda. Ini kita ngeliat dia pakai Arlott sekarang. Oke, masalahnya kita akan lihat ya, ini Ryotanya akan bermain lebih ke damage atau hybrid. Biasanya sih satu Fury ya biasanya. Satu modal Fury ya. Modal Fury defense item biasa ya, tapi ada yang ke Hunter Strike juga gitu. Yap. Dan apakah untuk sisi power ya dari tim Liquid ID ini cukup Om untuk bisa menghentikan laju dari Fanny? Buset deh. Bisa kalau Winnie-nya masih nyimpen nih buat Tsunami Slam-nya. Selain dari itu kayaknya susah deh, Fanny bakal bebas Kairi-nya nanti. Dan dari emblemnya juga kan assassin kan buat si Fanny-nya. Incar early game jelas ini. Ada juga Jurets 2 bahkan dibawakan bersama dengan Cecil. Oke, ada 20 Yourself Together juga ya. Ini lumayan banget ya untuk memotong apa yang ada di tubuh Buset dari deh, sekarang Cecil. Fanny hadir tuh lihat. Memberikan efek kejut. Kejut aja. Kejut aja. Gak ada follow up-nya lagi. Masih Iya. menunggu karena di dalam 10 detik ke depan ya, Turtle akan segera muncul. Tapi battle nih antara Fanny dan juga Joy untuk di objektif. Ini berarti PR untuk setupernya duluan nih. Ya, mereka harus membiarkan pastinya EXP-nya yang start duluan. Tapi itu sakit banget. Kita tahu bagaimana Suns dengan Cecil juga power ya. Sering memang diperaya untuk diambil di pilihan kedua dan ketiga. Oke, ini Kairi mau hadir nggak di turtle pertama? Kayaknya enggak deh ya. Cuman sekarang Keyboy terlalu dalam kan, tapi tadi ternyata ada satu rating muncul seperti yang cukup terlalu cepat. Dan sekarang pertempuran terjadi, terbantinglah sudah Ryota menjadi korban yang pertama. Turtle dapat, point kill dapat, nikmat banget. Tapi Kairi seperti tidak mau berdiam diri. Hanya saja tidak untuk waktu yang lama balik badan. Yes, dan Fanny ya trennya untuk di minggu ini kayaknya masih belum terlalu positif ya. Belum kalau buat Fanny-nya juga. Karena kayak Fanny butuh early game. Buset. Dan Turtle juga kan lumayan susah ya buat Fanny bisa setup duluan. Oke, sementara sekarang dari talent prediction, imbang. Imbang. Tumben imbang ya. Saya kira kalian ke Onyx juga loh. Iya ya, ternyata Ya, ternyata kita berbeda nih. berbeda Om. Oke. Bagus nih ya. 3-3. Tapi condition sekarang masih dipegang dengan tim Liquid ID. Setup mereka juga yang lebih nyaman ternyata. Apalagi Joy dari Favian ternyata tidak bisa dihentikan tadi. Yap, memang power sih dan nyaman banget ya yang terlihat. Web, itu dia, Wave Dragon langsung dikeluarkan. Dan Widih, satu round utama pun langsung selesai. Namun sekarang coba lihat Ryotanya terjebak, untung masih bisa kabur. Yes, satu point kill yang akhirnya bisa ditabung sama Onyx. Membalaskan keadaan, mempersempit lagi dari segi ketertinggalannya. Tapi Keyboy ini udah mulai bermain agresif nih harusnya. Tadi bahkan membengkakkan flicker juga bersama dengan Way of the Dragon. Itulah yang terjadi tadi. Ryota masih aman ya sejauh ini. Meskipun tadi sempat untuk muncul juga, sempat untuk memberikan bantuan buat teman-teman yang lain. Iya, dan ini terlihatnya justru temponya pelan banget Om. Nah itu yang baru gue bilang, ada Fanny tapi tempo pelan seperti ini. Iya, 2 pick over tapi temponya pelan banget. Dan ini agak rugi untuk Onyx ya kalau mereka lebih lama lagi bermain pelan ini karena mereka yang akan di-rate. Dari kekuatan juga TLI ini mereka akan jauh lebih sustain. Itu dia, mereka berhasil sepertinya langsung menginvasi area perkompam yang dimiliki oleh Kairi itu sendiri. Namun sekarang Ryota yang menjadi korban. Hanya saja Tsunami Slam-nya berhasil mendapatkan dan Kairi berhasil menjadi korban dan mission complete. Diangkat Tsunami Slam, dibuka tembok, gak ada jalan untuk pulang. Dengan adanya steel cable pun gak nolong. Yap, dan lagi membuka untuk peluang mendapatkan turtle ya. Full objektif bagi TLID. Lihat mereka dapat tanpa ada keraguan sama sekali. Oh, di satu momen lagi ya. Turtle didapetin, Purple Buff didapetin juga, Kairinya tumbang, keuntungan berlipat. Diamankan oleh tim Liquid ID dan memang secara kedua belah gold laner nih, ini masih dibiarkan dulu independen. Belum terjadi keramaian juga ke area dari gold lane-nya. Ya, tapi kalau independen seperti ini aku ngelihatnya nanti Kyo yang akan jauh lebih bahaya.
memang Kari ini kayak win rate-nya kecil misalnya di minggu yang sekarang. Tapi mereka punya Kalea yang juga aktif dari tadi. Dan Kalea plus ada Badang di belakang. Iya, ada umpannya Ada ya, tinggal umpan, bener. disambut aja. Tapi ya, kita akan melihat kembali. Oke, itu dia ada sebuah inisiasi lagi dilakukan di mana sekarang ditarik lagi ke arah belakang dan mau tidak mau flicker. Informasi yang berhasil mereka ambil. Ya, dan Chushin-nya juga ini menjadi PR tersendiri untuk Yes. Kibo ya. Kayak efek knock-up knockdown dengan Lantern Flare kan. Hahaha. Dan itu menambah lagi satu setup buat Kari nanti. Yap. Wop. Dan diam-diam Favian berhasil untuk bisa menghancurkan satu buah outer top turret. Udah fix dikasih satu landing langsung. Iya, biasanya kita ngelihat split push lebih aktif bisa dilakukan sama Fanny. Yes, tapi sekarang kita melihat lebih rajin ya buat Joy-nya. Aha. Yang ternyata bisa berjalan juga. Dan sedikit panggilan untuk TLID. Berusaha untuk sedikit meng-cancel tadi si purple buff untuk Onyx. Tapi langsung dijaga juga 5 pemain ambil purple buff. Demi biar Kari dapetin buff. Iya, minusnya berarti landing yang lain. Kayak begini ya. Bolong ya. Bolong langsung. Iya, bawahnya langsung bisa didapetin juga dan lagi-lagi nih keuntungan yang bisa dipegang sama tim Liquid ID dan apa yang harus dilakukan sama Onyx? Mereka mau coba untuk inisiasi tapi masalahnya Kibo yang coba untuk diandalkan di lini paling depan, dia aja keganggu sama Chushin. Ya, ya masih sama sih. Ini lebih ke mainin buat Kibonya juga bisa umpan seperti tadi dapetin first blood Aha. buat Onyx. Karena mereka masih menunggu juga kan. Ini sudah mulai kumpul juga 4 Wah, itu dia tidak strike tadi dikeluarkan. Tidak connect ke arah siapapun. Masih terlalu jauh ya dari targeting area yang diinginkan oleh Widi. Dan ini penguasaan dari segi vision juga sudah dilakukan oleh tim Liquid ID. Dan Kiboy ini nggak bisa bergerak terlalu maju. Akan ada di paling depan. Ya. Dari fist break ya. Itu Konsil, dia. Konsil terlihat namun tidak ada flicker, berarti tidak ada efek kecil yang bisa dilakukan. Bahkan untuk sekarang coba lihat Kiboy yang menjadi korban. Namun tertinggallah sudah satu play di mana Ryotanya malah menjadi korban yang kedua. Turtle kembali diamankan perfect. Wah, Wow. Perfect Turtle bisa didapatkan oleh tim Liquid ID dan sebenarnya kayaknya ngelihat dari hero-heronya juga ini menjadi hero-hero nyaman gak sih buat tim Liquid? Iya. Badang, Chushin, Joy, Bahkan udah power. dapetin Kalea juga yang bisa menukarkan untuk Chow kan. Hampir sama untuk tipe-tipenya juga. Tapi ya Kairi memperjuangkan sebuah lane dan mendapatkan bottom turret juga. Hah? Ada Melvic Roar tadi buat Kairi. Jadi ada tambahan penetration setelah Heptasis yang dibuild untuk first item dia. Yep. Tapi sejauh ini lumayan tertinggal sih karena Fanny harus bisa dapetin poin kill awal. Dan apakah ini memang kayak kita udah terlalu banyak ngelihat Fanny ini di ban? Jadinya di saat adanya Fanny yang terlepas dan mungkin stratnya udah harus adaptasi lagi dan itu perlu adaptasi ulang. Bisa jadi atau banyak hero cancellation kayak banyak kontrol juga kan sekarang yang bisa pegangin ke Fanny-nya. Mungkin contohnya seperti sekarang ada Badan yang diambil. Masih ada Tsunami Slam yang bisa dipakai dengan Widi juga. Dan di fight kumpul ini yang bahaya nih karena masuk ke dalam menit yang kelima, menit yang keenam ketika satu lane sudah diberikan buat jungle-nya. 4-nya yang sudah kumpul ini, kalau mereka punya efek kontrol yang banyak, lawan akan tidak bisa bergerak sama sekali. Iya dari kemarin kayak tim-tim udah mulai coba untuk memancing menyuguhkan Fanny loh. Ya kan ya tawarin aja di Ambil Fanny. aja di Fanny-nya, bawa Fanny-nya ya. Ya udah mulai terlihat ya, nih Fanny kayaknya mulai bisa dilepaskan juga. Karena ya balik lagi dengan hasil yang membuktikan ya, trennya masih belum terlalu menuju ke arah positif. Tapi ini dia untuk in-game equipment di menit yang ke-8. Ya, dipegang Kyo, 1.700. Punya Golden Staff, DHS juga bakal jadi sebentar lagi. Wind of Nature ya? Ini sejauh ini adalah Kari teraman dan juga ternyaman. Iya, kayak... Dan apakah ini Fanny terintrovert? Wah! Kenapa? Ya kayak mungkin ya itu tadi yang udah disampaikan sama Om bahwa Assassin, Emblem. Iya. Tapi nggak terlalu yang agresif di awal. Dan cenderung pasif ya. Cenderung pasif tadi. Cuman dari Onyx juga mereka ambil Fanny-nya ini biar gak jatuh ke tangan Favian. Iya. Karena Favian meskipun kondisi ya dari meta kita tahu Joy gak terlalu bagus. Dia tetap pakai Joy dan tetap power juga buat Favian. Dia sudah punya Sky Piercer tuh. Ya masalahnya Widi juga udah punya fleeting time nih. Iya. Tsunami Slam bakal jauh lebih aktif sekarang. Lebih sering ngebanting ya nanti. Wah, Kiboy kena terus sih. Uh-oh. Kiboy sulit mendekat namun baru saja terlihat. Langsung hilang. Ada pada Slash tadi seperti yang udah gagal namun The Wave Dragon dikeluarkan dari Kiboy. Tetap menjadi korban namun Favian kali ini menghilang dengan sangat cepat dibalaskan oleh Onyx. Ya dan langsung menghilang seketika ya untuk Ryota yang terangkat. Karena kita ngeliat dari Ryota udah 4 kali harus merasakan yang namanya layarnya abu-abu. Karena memang Oke. Tapi Kairi, masih berbelok saja namun dibantinglah sudah. Kairi harus merasakan bagaimana panjang juga damage yang bisa dihasilkan itu dia. oleh tim Liquid ID. Chain CC ya Om. Chain CC sinergi yang dijalankan. Jadi saling nunggu juga Tsunami Slam dibuka, Fist Break nyusul habis itu.
ketika mendarat tadi. Itu Tsunami Slam dalam waktu yang berdekatan kan? Thanks to fleeting time. Iya. Dan itu dia splitting time. Prio item ya. Yang dipakai memang dari kondisi menang jadi baru bagus gitu. Kalau lagi kalah pakai fleeting time kayaknya kita angkat pun gak bakal tumbang musuh. Dan Riota juga tipis banget ya. Secara kita ngelihat memang ada Fury Hammer tadi seperti yang apa Om Wawa sampaikan juga. Dan Thunderbelt ini nggak cukup untuk bisa menahan damage yang bisa disumbangkan oleh tim Liquid ID Om. Iya, kalau Thunderbelt belum ya buat sekarang. Harus nunggu lagi beberapa saat baru efisien. Mungkin dapetin plus 10 lah baru. Lumayan ada rasanya dikit nih buat hybrid defense-nya. Ya dan sekarang memang dimanfaatkan dulu ya waktunya. Ya udah makan dulu aja depannya. Sementara dengan adanya penguasaan map nih yang diberikan oleh tim Liquid ID, ini sulit banget untuk Onyx bisa maju. Karena dari tadi ini Lantern Flare bener-bener menghantui loh, menyenteri rerumputan. Ya, bukan hanya itu ya, dia punya Sky Pierce. Itu dia yang akan jauh lebih mengerikan. Yes. Dan gak bisa bergerak sama sekali. Mau mendekat, Tsunami Slam dan di belakangnya siap Speedy Light Wheel. Dilempar spinning juga kalau ada fist break yang kena tadi. Cuma masalahnya juga dari Widi pinter banget manfaatin momennya ataupun timingnya Om gitu loh. Jadi pas-pas aja gitu dapat Fanny nggak cuma sekali loh, berapa kali loh dari tadi. Jadi Fanny lagi numpang lewat, mungkin ada berhentinya sebentar, banting dulu kali. Iya, karena kan kayak gak perlu nyari ya. Gak perlu Fanny nyari. bakal nyamperin ya. Benar. Tinggal targeting aja dan sekarang Lord akan masuk ke dalam satu buah base turret di arah top lane. Tapi sepertinya pasif akan di-trigger terlebih dahulu di arah tengah. Itu dia. Mereka mencoba untuk bisa menabrak lagi area pertahanan tapi masih gagal. Masih santai dulu lah. Ya ini masih menit 11 juga, ini masih Lord yang pertama. Holy Defense yang di-trigger juga. Sementara split push yang sedang coba untuk dicanangkan ya oleh Onyx. Karena memang besting yang bisa dilakukan seperti itu ya kayaknya Om. Ya mancing buat split push karena ya, yang bisa jalanin juga kan Joy buat lane jauhnya. Jadi ya sama-sama mereka harus kehilangan jungle untuk kita dorong lane yang jauh atau yang cukup aman lah untuk mereka nanti. Walaupun secara mobilitas sebenarnya masih bisa dipegang sama Fanny ya. Tapi terms and condition apply nih. Apply benar. Energinya. Ya, dan ini dia. Sebenarnya dari Onyx mereka punya chance. Mereka masih bisa defense. Asal memang benar-benar hati-hati di belakang. Nunggu momen yang dibuka dengan Tia Lady juga bisa. Karena Kalia juga kan harus maju ke depan ya. Untuk menciptakan Tsunami Slam. Iya, tapi ini ada apa dengan dua tim ini? Bermain sangat-sangat menahan sekali temponya. Ini kayak kita ngelihat ya, banyak tim-tim MPL ID yang memang hobinya baku hantam Om. Tapi ini bener-bener tenang, objektif, fokus, sabar. Gak banyak loh movement-movement yang jadi mistake gitu yang terjadi. Bisa juga mereka butuh poin win kan. Iya bener sih, jadinya terlalu hati-hati ya. Jadi harus hati-hati nih sekarang. Karena kalah satu match ya, sangat berasa ini bakal susah nanti untuk bisa manjat lagi ke atas. Tapi kadang terlalu hati-hati juga jadinya nggak bagus ya. Ya, kayak ninggalin karakter ya. Ragu-ragu jadinya takutnya. Alright, tapi ya kita akan kembali lagi dengan 6.500 gold lead yang sekarang dipegang oleh tim Liquid ID. Dengan keunggulan yang mereka pegang juga ini nggak kembali menambahkan CC mereka untuk ngasih pressure. Tetap ya, mereka bakal santai juga. Bakal mainin di objektif, di Lord misal nanti yang akan dicari. Dan Savero sejauh ini dari itemnya juga tadi ada si Halberd ya. Dia punya si Halberd, dia punya BOD, punya Melvigan. Oke. Jarak sebenarnya cukup buat Savero. Tapi kita belum melihat Savero ini bisa juga ngendel damage yang maksimal buat kelawannya. Karena depannya benar-benar babak belur duluan sih. Terutama Riota yang gak segen-segen dimakan. Boy juga sulit untuk bisa ngasih umpan. Ya, masalahnya memang kalau ditarik langsung dengan Tsunami Slam pasti hilang tuh Riotanya. Gak bisa nahan. Karena damage Kari sudah terlalu besar. Dari item attack speed-nya kan sudah jadi semuanya dia. Yap. Dan sekarang Lord yang sudah ter-enhance akan di-set up terlebih dahulu oleh tim Liquid ID. Ini diam-diam YSKL cepat banget. Hey, apa yang terjadi? Dan sekarang berhasil lagi mengabarkan karena Lord Jet dan Keyboy menjadi korban Aran. Selamat 4 player purple buff yang mau tidak mau harus diikhlaskan. Itu Aran hampir tumbang ya, tapi ada shield yang membuat dirinya selamat tadi. Yep. Tapi lagi-lagi purple buff yang tidak dimiliki oleh Kairi. Di mana posisi mereka juga sekarang adalah harus melakukan defense. Jadi untuk panjangin lane jauh ini bakal berat buat Kairinya. Ayo, Terus dari tadi juga Yes nih pengganggu Keyboy banget ya. Mau maju kena angkat. Nah, maju kena angkat. Belum dari yang Aran, belum dari Widinya lagi bullshit deh. Oke. Lord akan bersilaturahmi lewat atas. Sementara sekarang Kairi bagian bawah mencoba untuk memanjangkan laning. Tapi Lord perlahan tetap akan masuk ke dalam area defensif dari Onyx. Yap, base turretnya hancur satu tapi sejauh ini masih ada Kairi dan juga Sans ya. Widi tidak strike dan connect. Tapi untuk sekarang ada satu lagi sudah bisa dikeluarkan namun Widi kehilangan dari immortalnya. Tapi Widi yang masih sempat kabur aja
tidak saja untuk Mafian. Ada WW di dalam tubuh dari Kyo. Namun sekarang waktunya untuk Kairi bisa membalaskan keadaan double kill. Didapatkan sekaligus. Ya 4 pemain yang hilang dari tim Liquid ID. Mereka melakukan inisiasi. Oke, Kari. yes Kyo. No, Sudah terlihat. gak ada purple buff. Tidak ada energi kali ini, tidak ada bahan bakar untuk Kairi. Ya, diurungkan ya, dia nggak mau terlalu greedy juga untuk nabrak langsung. Tapi ini tim Liquid ID akhirnya kita ngeliat ada mistake. Yap. Dimana coba untuk melakukan inisiasi di saat tidak ada lagi wave minion masuk ke dalam base turret tengah. Nah itu kita bilang tadi, tunggu dulu nih. Nah. Tunggu karena mereka yang harus melakukan inisiasi. Dan Waduh sakit banget. Oke, YSKL mau tidak mau menjadi orang terakhir yang memang harus bisa mempertahankan karena landing ada berhasil mendapatkan cara dari Sapero tapi terlalu sakit pula damage-nya. YSKL berhasil dihancurkan sementara kalau Sapero berhasil dilakukan pula tapi Mafian harus menjadi korban tambahan. oke, 6.500 gold tip yang tadi dipegang oleh tim Liquid ID seperti tidak apa-apanya. Karena lihat bagaimana movement yang akhirnya bisa dipanis 2 kali kesalahan beruntun Kesalahan demi kesalahan yang terjadi tadi. dalam waktu berdekatan. Dan itu semuanya dimulai karena satu hal. Terlalu overdrive. Terlalu masuk dan ingin mengeksekusi buru-buru istilahnya. Dan akhirnya mereka baris berbaris tadi bahkan ya. Di absen pemain ya. di absen juga. Sayang sekali untuk tim Liquid ID. Secara stacknya juga dari Suns 262. Lumayan sakit nih sekarang. Udah lumayan Karena lah. bad impact ya kan. Ini gampar udah meriang ini. Iya, agak benjol dikit lah ya. Benjol. Ya, panas ini udah badan ini panas. Ya, tapi kalau misalkan emang balik lagi dari tim Liquid ID, ini juga bermain dengan waktu. Combo, area of effect dari Suns dan juga Savero ini bakal jadi PR buat mereka kayak tadi. Mereka nggak expect dengan damage dari Savero yang ternyata juga besar sekarang. Savero bahkan sudah punya full item jadi ya. Aha. Wait, itu dia. Hampir saja tadi mendapat Keyboy, Wow, namun oke. serangan akan terjadi. Ada 4 player, tidak strike tadi langsung dikeluarkan. Widi mencoba untuk bisa mendapatkan lagi, tapi flicker dikeluarkan oleh Keyboy. Berhasil tadi mengamankan pergerakan dari Keyboy, tapi mereka tidak mau melanjutkan kembali karena Lord sudah hadir. Ya, ini bahaya banget ya kalau tadi benar-benar komit menuju ke arah Kibo yang dia juga masih punya Shunpo. Ini bakal bahaya dan tim Liquid ID mereka menurunkan kembali Tempo. tensinya. Ya karena fokus untuk menuju ke arah Lord yang saat lagi bakal menjadi Lord Evolve. Yep. Setidaknya nih ya, flickernya Kibo sudah hilang tadi. Ya, Cuman di satu sisi Aran, flickernya bentar lagi Om. Oke. ini juga masalahnya lane jauh nih jadi PR buat Onyx nih. Yap, itu dia. Ada satu tsunami slam langsung dikeluarkan begitu saja. Bahkan daripada berbeda. Keyboy berhasil dihancurkan tapi Kairi pun kali ini langsung menangkap jauh dengan sangat cepat. Sapero tidak bisa terlalu mendekat untuk bisa mengatakan damage. Sapero. Namun sekarang flicker langsung masuk ke bagian ini. Yes, kill. Sakti terakhir namun sekarang waktunya untuk Fabian. Berhasil mendapatkan pula namun triple kill didapatkan oleh Yes. Kill. Maniac. Maniac karena sedikit lagi. Diak didapatkan Yes, kill. Chusin notabene hero utility. Sky Piercers masuk ke Maniac dan wipe out terjadi. Wow, ini dia satu pembedak begitu baik langsung didapatkan dan game yang pertama. Oke, itu dia. Game kedua, match point pula untuk tim Liquid ID. Cuman kita mau bertanya nih untuk MPL Arena, kira-kira game kedua yang menang, Onyx apa tim Liquid? Onyx apa tim Liquid? Onyx apa tim Liquid? Ya wes kalau gitu kita berangkat menuju ke game yang kedua. Oke, dan kembali lagi dengan adanya penggunaan Fanny dari Kairi dan mungkin akan harus berbeda Om di game kali ini adalah CC-nya harus ditambah di awal sih. Tensinya mungkin akan harus ditinggiin lagi. Yap, membawakan Fanny ya. Ya. Jangan sampai kayak di tempo-tempo awal Waduh. bisa diredam gitu loh seperti game yang pertama. Karena benar-benar kepegang tadi buat game pertama. Ini Kiboy tadi jadinya Kibonyok. Bonyok tadi balik-balik. Bonyok tadi loh. Sementara di area mid. Sebenarnya ini Ryota juga mendapatkan hasil yang sama walaupun tadi untuk dari Arannya sendiri mendapatkan hal yang sama. Oke. Dan memang ya secara poke damage dan Vexana menang range sih ya dari Valentina Om. Back sana. Buset. Sabar dulu. Itu. Dibanting-banting aja terus. Digebuk-gebuk ya kan. Itu Kalea badan full CC semua, coba gimana? Yap, emblem support terus juga membawakan Inspire. Nih ada Golden Reduction yang dipakai kan. Tapi konkasif buat yang terakhir emblemnya dia. Ya dan ini cukup berbeda ya dengan adanya Master Assassin juga nih untuk kill Om. Ya pasaran saya bisa common ya kalau masuk-masuk ya. But it's okay lah. Kalau dari Granger sendiri
dia bakal bisa main lebih aman di belakang, jadi lebih jarang kena hit juga. Yep, itu dia pergerakan dari Kairi. Mau bagaimana? Sementara Widhi hampir saja tadi menjadi korban yang pertama. Oke, dan sepertinya masih belum berhasil untuk mendapatkan first blood sejauh ini. Ditahan lagi juga nih oleh Widhi yang akan men-screening pergerakan dari Kairi dan juga Keyboy. Gak dikasih lagi rumputan untuk dihuni. Yep. 4 player yang tadi mendekati ya. Tapi masalahnya sekarang nih ya, Fanny harus bisa dapetin opening kan? Ini gak ada opening sama sekali, semuanya ditutup. Dari TLID mereka sangat mengerti bagaimana cara menghalangi pergerakan Fanny. Yap, sementara Keyboy mencoba untuk memutar. Gagal tadi seperti untuk bisa mengganggu, tapi Keyboy-nya terjebak dan flicker mau tidak mau. Sementara sekarang coba lihat dari Tsunami Slam nanti dikeluarkan begitu saja. Keyboy menjadi korban, Suns-nya dikejar, tapi Suns masih selamat dan Kairi hadir. Ini dia Kairi berhasil mendapatkan arah dan juga Widhi menjadi korban di dalam area river. Dua tukar dengan adanya Turtle ya. Tapi seenggaknya Keyboy juga tadi berhasil untuk ditumbangkan. Coba untuk masuk, tapi ya itu yang opening yang dibutuhkan oleh Kairi adalah Curtain Call yang langsung connect 2. Dia datang sebagai eksekutor dan itu berjalan sesuai dengan rencana. Yes, dan juga di bawah ternyata Xavier bisa plating dengan cukup nyaman ya sekarang. Lihat Kyo-nya, lumayan ke pressure. Ini harus sampai dengan Black Turret sambil melihat kalau shield-nya lagi diambil. Iya, kecil ya. Cicil. Mau nggak mau maju dikit lagi dan Sonata lagi tadi. Rhapsody lagi capek bang. Range jauh ya, yang memang dimaksimalkan juga. Dan Onyx akhirnya nih tertinggal di Turtle dengan 2 poin kill mereka. Mereka sanggup untuk menyamakan goalnya, bahkan jauh juga. Xavier bakal first item lumayan cepat, Hunter Strike. Oke. Dan sekarang Gold perlahan coba untuk dikendalikan oleh Onyx. Tapi ya balik lagi, mereka harus lebih hati-hati atas inisiasi juga nih yang bisa dilakukan dengan adanya Aran. Yang mengganggu dengan adanya Widhi juga. Walaupun akhirnya dari tadi kita ngelihat dengan Eternal Guard ini pun udah menjadi salah satu ancaman bagi mereka karena selalu di-copy nih. Yes, diambil kembali juga. Iya. Tapi Eternal Guard enaknya ya kalau misalnya untuk TLI. Tadi kita lihat kombonya kan, Fear masuk, Eternal Guard turun, ada Tsunami Slam juga. Jadi itu panjang banget efek CC-nya. Chain ya. Chain banget, sangat berantai semuanya. Sementara Purple yang sudah spawn, lihat Kairi-nya. Cover, benar-benar dijaga. Oke. 4 loh sampai di sana semuanya. Karena itu kayak timer juga kan, panggilan untuk TLID. Purple Bang sudah keluar. Halo. Sinyal untuk terjadi keramaian. Tapi ya kali ini tim Liquid ID yang dalam keadaan tertinggal mereka juga nggak mau yang terlalu terburu-buru lagi. Mereka turunkan kembali dari segi temponya sementara. Wah. Oke, kita lihat dan sekarang waktunya dari Kairi akan mengejar ke arah Kyo, tapi ternyata masih ditahan begitu saja. Sedikit lagi tersisa dan waktunya untuk Katron. Sedikit lagi. Dan selesai. Tadi udah berhasil mendapatkan ke arah Kyo, namun itu pada berbeda. Rekan-rekan dari Onyx yang lain. Saja pun menjadi korban, namun Ryota masih berhasil bertahan. Ada Aran yang mencoba untuk bisa mempertahankan diri. Namun Xavier melihat dari kejauhan ada Jet Sonata dikeluarkan dan Widhi masih cukup santai untuk mencari celah. Wah ini lumayan lama sih tadi Kyo ya. Nggak langsung instan bisa dihilangkan sehingga teman-teman yang lain dari Onyx yang nahan ini kalah jumlah. Yep. Ini tembakan, Rhapsody-nya Jet Sonatanya sedikit lagi. Tapi wah. Oke, berhasil diamankan oleh Ryota. Last hit by Ryota. Yang secured ke arah turtle-nya. Wah, turtle hilang, oleh sebab hilang. Rugi. Masalahnya yang dapat itu Cici yang kita tahu, damage-nya minimalis. Yap. Dan ini berarti Onyx langsung unggul. Dapat terlalu banyak untuk Onyx dan Kairi sudah mulai bisa menggunakan steel cable-nya dengan sangat leluasa di game yang kedua. Oke, ini dia waktunya. Walaupun untuk sekarang ada satu MU yang dikeluarkan pula dan selesailah sudah. Mereka berhasil mendapatkan satu landing lagi di bagian bawah lengkap dengan 2 player yang ada. Iya dan pemilihan Valentina ini juga justru jadi enak banget ya. Opsi untuk di kopinya banyak. Iya. Dia bisa mau ganggu lagi kah dengan adanya Tsunami Slam? Ya, saya kira Valentina harus diambil kan dengan TLID tadi. Tapi ternyata itu dia. Kopian dan ini Suns loh. Suns yang berani untuk ambil antara ultimate-nya si Widhi atau untuk Aran juga. Dia bisa dua-duanya. Iya bahkan kalau mau main save juga Eternal Guard Bisa. sangat bisa. Untuk ngebantu tim fight kan nanti. Benar. Tambahan 1 unit lagi juga. Dan Suns, wah ini udah mulai pegang juga. Beda dengan Cecil, dia harus main defensif. Dengan Valentina, dia bisa bermain sedikit lebih agresif. Ada Arcane Shade Ya. yang bisa dipakai untuk ngedash. Dan ini yang memang diperlukan sama Onyx. Mereka harus bermain seagresif ini ya dengan potensi-potensi yang bisa dibawakan juga. Tapi konsil kali Oke. ini terlihat. Itu dia, Aran mencari celah. Tidak ada jarak yang cukup. Sementara sekarang itu dia Tidal Strike-nya. Tsunami Slime mencoba mengamankan, tapi ternyata Xavier masih dengan Purify yang dia miliki aman. 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 Masih ada Purify juga, itu dia.
Dan trigger ya, informasi yang telah disampaikan tidak adanya Purify harusnya ya. Ini bisa dimanfaatkan kembali oleh tim Liquid ID untuk melakukan ganking terhadap sosok dari Savero. Karena secara hero pick off juga ini masih ada Widdy kan. Ya, so far mungkin untuk di early game itu bagus buat si Savera. Dia bisa bermain seperti itu. Tapi kalau sampai dia main seperti itu di late game, Purify yang terpakai ini bisa jadi informasi untuk ditabrak lagi nanti di objektif. Dan wajib dihindari oleh Savera. Tapi so far ya, dengan kemenangan gold yang terlalu jauh, Onyx mereka cukup mendominasi. Oke. Dan turtle kedua ya untuk Onyx yang berhasil didapatkan juga. Yap, itu dia. Ada satu lagi. Tsunami Slam yang memang sudah dikeluarkan tapi Fabian agak sedikit terlambat. Namun sekarang Ryota yang tertinggal di depan berbeda. Yes, kira berhasil untuk diamankan. Bahkan Aram menjadi korban kedua sedikit lagi tersisa. Satya pun langsung panggilan dan cepat tapi Kyo harus meregang jawab sementara Fabian dikepukin habis-habisan. Iya, walaupun ada dua yang Dragon menuju ke arah Kairi. Tapi tidak ada follow up damage. Sehingga kali ini kembali keuntungan bisa diambil oleh Onyx. Dengan hilangnya 4 pemain dari tim Liquid ID. Ya, bukan hanya pemain, buff juga sudah mulai hilang. Turret topnya sedang diambil oleh Kairi. Jebol pertahanan dari tim Liquid ID di 8 menit awal seperti ini. Dan kelihatan mereka sangat sulit untuk bisa kembalikin lagi. Karena sudah jadi, ini Fanny yang kita tunggu di game pertama permainannya. Okay. Terlepas purple yang selalu diambil kan, gak ada gangguan sama sekali. Oke. Dan ya kembali lagi dari Onyx mereka akan yang mengontrol ya bagaimana tempo ini berjalan. Karena lumayan mengerikan loh dari tadi kombo-kombonya dan Kyo yang memang udah join the fight juga. Tapi masalahnya range dia yang gak terlalu jauh. Bukan pilihan yang baik, tapi Kyo sudah ada habis Walker tadi dikeluarkan. Sementara sekarang Kyo mendapatkan posisi cukup aman, tapi Widdy menendang. Dengan satu wave, Dragon ke arah yang berbeda. Masih cukup aman. Ada Tsunami Slam tadi untuk dikeluarkan begitu. Giveaway-nya tidak akan bisa selamat. Namun Naran mengikuti kemana arahnya Kairi. Iya nempel ya. Yap, wave breakernya masuk ya tadi. Pasif. Pasif yang dipegang juga tadi oleh si Aran. Iya. Dari Onyxnya mereka akan nabrak terus-terusan. Kita tidak melihat juga Fabian yang bisa untuk menjadi badan buat teman-teman yang lain. Karena sempat di-mention tadi dengan si Owl ya, kayak ini bukan badan full juga. Akhirnya dia dimakan aja terus. Ya. Apalagi dalam keadaan under Buset, kayak bisa gini. kayak gitu kabel. Bisa, belok ya. Belok. Masih kayak gitu tuh kabel tuh. Ada aja di komen yang bilang mani darat, buset. Lah. Kalau yang kayak gitu darat, yang bawa apa, ngomong bawa yang dari tanah? inti bumi Enggak, itu, bawa tanah. dari bawah tanah itu semua. Tapi ya kesempatan terbuka bebas ya untuk Onyx bisa langsung secure menuju ke arah Lordnya juga. Spear of Destruction memang hanya coba peruntungan aja ya, ngecek juga ke area dari Lordnya. Yang dimana tidak ada upaya kontes sama sekali yang bisa dilakukan oleh tim Liquid ID. Yap. Sangat unggul, terlalu jauh tadi. Dan kali ini juga kalau dari Onyx yang mereka mau set up, lihat Sansnya punya Lightning Truncheon. Untuk damage-nya, Cooldown juga. cooldown cepet, punya extra movement juga kan dari Lightning Truncheon. Oke. Web itu dia. Tsunami Slam tapi tadi sepertinya terhambat oleh satu tembok. Namun sekarang pertempuran terjadi di dalam lorong sempit. Aran menjadi korban. Dead Sonata langsung yang mengeluarkan damage yang sangat-sangat menyakitkan Savero. Masih bisa menggojek. Yap. Ternyata upaya pick off dari Aran masih belum berjalan sesuai rencana ya dari tadi. Lebih ke belum, sudah gak bisa gitu loh. Kalau mau main pick off sekarang pun ya mereka masih belum punya damage di belakang untuk melakukan follow up. Jadi ya mau gak mau mereka harus lebih sabar. Mungkin membiarkan lah kan Onyxnya yang make mistakes. Karena mereka masih ada Yehes, mereka masih bisa menggunakan efek fear-nya. Ini untuk mengacaukan ritme waktu lagi mau ditabrak. Oke, langsung galau. Gala oleng dikit kan. Kok ke kiri, kok ke kanan. Tapi Lordnya dibiarkan untuk slow push saja ya. Ya. Ternyata lagi Onyx juga lebih memainkan untuk super minion yang bakal dijalankan kali ini. Lihat ini bahkan Fabian juga kayak lumayan ragu untuk bisa maju. Yap. Dan apalagi ini juga poke damage-nya terus-terusan ya. Initial banget apalagi hero-hero yang sangat-sangat lumayan gak terlalu tebel. Tapi ya tim Liquid ID mereka akan melakukan setup defense terlebih dahulu nih. Semua ya, dan bahkan untuk Holy Shield sudah dihabiskan. Lordnya masih seger. Yep. Masih banyak juga SP dari Lord tersebut ya. Iya. Aman. Dan ternyata juga Holy Defense tadi ke-trigger di saat Lordnya belum masuk ya. Jadi lumayan lah bisa ada efek charge in juga ke dalam kedua base turret tidak top lane. Sementara tim Liquid ID harus meladeni tamu-tamu. Wah, itu dia ada Tsunami Slam tadi langsung diamankan. Sementara sekarang pertempuran kembali terjadi di dalam area defensive oleh tim Liquid ID. Tapi Widdy langsung panggilan dan Keyboy masing-masing nomor dan tidak ada lagi. 4 melawan 4. Ya itu saling angkat-mengangkat Oh, ya. tidak seraknya coding karena 2 player dan itu dia Tsunami Slam. Bahkan tadi efek Fear tadi masuk ke dalam tubuh dari Ryota. Mereka berhasil lagi mendapatkan ke arah 1 player 2 untuk 2 in total. Wah,
ini sama-sama tukar EXP dan ROM-nya juga. Tapi terlalu banyak tadi inisiasi yang bisa diberikan juga sampai akhirnya ya siapa yang nge-react. Itu kayaknya lebih oke deh. Lebih oke memang, makanya dari TLID better mereka nunggu juga kan, daripada mereka yang harus ngebuka. Dan ya selalu ada juga satu pertukaran untuk satu. Berarti kali ini dari Onyx-nya mereka akan menunggu objektif Lord yang akan lebih penting nih sekarang untuk Lord-nya. Karena kalau mereka masuk polosan seperti tadi ya, trade-nya pasti selalu ada juga. Bisa dilawan oleh tim Liquid ID. Dan sebenarnya kayak ada jago ya, ini yang terjadi juga tadi sama tim Liquid ID. Dalam keadaan unggul hampir juga bisa di-punish. Tapi ya memang gap yang udah terlalu jauh jadinya nggak terlalu berpengaruh banyak nih. Ya, Veronya berani banget. Maju dengan Rhapsody, pede selama punya Purify, it's okay. Dia bisa terus-terusan untuk menggunakan Rhapsody-nya maju ke depan. Tapi mungkin base yang bisa dilakukan sama tim Liquid ID adalah mereka bisa mempertahankan base-base turretnya nggak hancur. Iya. Base turret yang penting ya. Kit juga masih ada nih sekarang buat base turret. Buat Onyx. Dan objektif. Nah, Lord yang keluar. Purple pun masih ada ternyata dari TLID. Mereka sangat di zoning di area mereka sendiri. Gak bisa nih, crossing pun susah. Jadi Speed of Destruction kayaknya nancep ya ke Kiboy, tapi ya buat dari Kyo-nya juga ingin bertransisi. Berubah posisi enggak, mereka coba untuk tahan dulu di dalam. Gak boleh terlalu keluar karena balik lagi mereka harus bisa lebih reaktif aja. Ya, dan Suns ya. Berani banget. Berani banget ya. Arcane Shot ke depan khusus nih ya buat ngambil Tsunami Slam. Dan dapat ternyata untuk Tsunami Slam dan Suns. Flicker ready, Unop dia pakai Purify. Yap. Dan gak ada Purify buat tim Liquid ID masalahnya. Nah ini. Bakal bisa ditangkap. Siapapun akan diangkat oleh Suns. Ingat ya, meskipun gak punya Flicker Valentina, ada Arcane Shot. Masih bisa nge-dash 2 kali. Ini Valentina jadi petaka banget sih untuk sekarang ya. Sangat. Yang ngepok juga, bikin miskalkulasi iya. Ultimate-nya dicuri. Dan sekarang Lord akan dibiarkan terlebih dahulu di area bawah. Penumpukan wave juga ini udah mulai dilakukan di area top lane. Wah, udah dicicilnya dua besar Prof. Ngebantingnya ke mana? Hampir saja tadi bisa mendapatkan, tapi Widi tetap langsung menghilang. Semua ini saja kagetan yang begitu luar biasa. Iya. Ada eksekutor ya, di tangan dari Savero. Waduh, Curtis Call-nya mengikat ke arah dua player antara Aran dan juga Kyo ingin pergi ke arah yang berbeda tadi sepertinya. Satu maju, satu mundur. Oke, tapi ternyata masih bisa ditahan Lordnya. Sabar dulu nih. Dari TLID mereka tahu bahwa power mereka juga mereka bisa defense. Mereka harus menunggu Kyo untuk bisa jadi. Kairi lihat Kairi itu mau take off dari atas tuh siapa nih yang mau jadi korban nih? Oke. Dan sekarang pergerakan dari Kiboy begitu baik, tapi Kyo aja langsung menggila langsung pada Yes Kyo. Langsung menggila. Dimana sekarang Kairi pun bisa lagi pergi menuju ke depan yang jauh lebih aman. Ada dua player dari tim Liquid ID sebentar sekarang Widya mencoba untuk bisa mendapatkan karena satu player namun tidak bisa. Karena Fabian menjadi orang terakhir dan harusnya game satu. Apalagi akan mendapatkan poin terakhir untuk match mereka di minggu yang keempat karena ada posisi yang sangat tidak baik buat siapapun yang mendapatkan kekalahan. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja FPL Arena mana suaranya. Let's go. Let's go. Let's go. Nah, untuk sekarang tidak ada gameplay dari... Siapa itu tadi yang teriak itu sendirian? Coba kita pantau yang mana tadi Agak ya. kaget tuh kita. Saya takut ada eksorsis di sini. Takut saya di sini. Agak kaget. Sama. Masuk loh ke sini. Tapi untuk tanpa adanya gameplay Fanny ini ya, cukup berbeda harusnya. Tapi masalahnya juga nggak kalah agresif nih Om, dengan rotasi cepat dengan adanya chip. Iya, chip yang bisa dimanapun juga. Terus juga Sans yang bisa dapetin comfortnya dia ya di sini. Oke. Wings by Wings yang sering ngeprovok lawan. Masih awal udah winyok tadi. Terus Widi bonyok. udah lalu. Yap, ini dia emblem. Kita sama kok. Tapi ya secara emblemnya emblem tank ini untuk Kalea juga ya berarti. Ryota akan memainkan hero baru lagi nih, tambahan untuk pool hero Ryota. Ada referensi lagi ya. Yep. Tapi udah mulai kerasa pastinya segi poke damage. Dan kalau bicara lagi tentang adanya Kating Power. Ini tim Liquid ID punya kekuatan tersendiri Om. Oke, kiting yes, tapi kalau pick up-nya mereka harus bisa nahan juga nih. Tapi tugas dari Onyx kalau sampai narik satu, mereka juga harus bisa siap untuk bisa mengeliminasi. Karena kalau enggak, Gading Win siap untuk menjemput pemain-pemain dari TLID. Oke, dan kembali lagi ya untuk bagaimana poke damage akan kembali disumbangkan oleh Widi, berada di paling depan juga. Sama-sama clear cepat, tapi Fabian cukup agresif. Waduh, sakit banget loh. Connect tadi.
Tadi antara Sans dan juga Kiboy, mereka sepertinya udah tidak bisa berlama-lama lagi di area mid. Iya, ini udah mulai harus mengurungkan Mudik. niat dulu ya. Untuk berada di tengah terlalu lama, recall harus dilakukan. Karena bentar lagi juga bakal ada turtle. HP ini udah pasti akan menjadi sebuah hal yang dibutuhkan untuk bisa siap di dalam sebuah tim fight. Ya, dan rata-rata pasti ya, yang punya Suyo yang agak start lebih dahulu, Yep. punya regen dari damage-nya Suyo. Aran lihat. Wah, Waduh, Aran ngezoning sampai situ, oke. Tapi Kairi sepertinya masih berusaha untuk bisa mendapatkan dan Avatar of Guardian. Walaupun tidak korek karena siapapun, namun sekarang coba lihat pertempuran yang terjadi dalam area Riven dan Kiboy, berdekatan dengan Turtle. Tapi Kiboy masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dan Kairi sendirian. Kairi dikejar, masih ada pergerakan di mana tadi Fabian. 1v1 situation dan Kairi harus bergerak jauh para berbeda. Ada Kyo yang harus menghilang pula. Itu tadi keangkat dengan adanya tsunami slam curian ya. Dari YHSGL dan akhirnya membuat dari badan aslinya Kairi itu maju juga ke depan. yes, timernya habis ya. Iya. Jadi harus ikut juga dan terakhir tadi Kairi berusaha untuk mendapatkan orange tapi gagal ternyata. Masih langsung cepat untuk bisa dieliminasi oleh Fabian. 1 untuk 1, tapi aku gak nyangka juga nih ya. Kyo tumbang ternyata. Iya. Kyo yang lagi jalan ke tengah. Kena Dipotong. Punggungnya langsung kena itu ya. Bolong tadi. Iya, kena Spear of Destruction juga sebagai eksekutor. Sementara kalau ngeliat dari audience prediction ini masih dipegang sama tim Liquid ID dengan early game yang mereka pegang juga sekarang. Ya, early game unggul tadi. Aha. Dan shortcut Kiboy kapan atau timing yang tepat untuk dibuka dengan dia juga. Karena so far dengan adanya Matilda ini kayak bisa melindungi lah buat pemain dari TLI ini kalau mau dibuka shortcut juga. Yep. Mereka kan bisa narik mundur kan. Memang ada efek immobilize tapi nanti setelah selesai cepat untuk bisa nge-backup dengan Gading. Yap. Mendadak ada 3 player sekarang ada di area bawah. Sementara sekarang Kiboy berusaha untuk bisa membantu rekannya Savero. Andai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tinggal panggil 3 lainnya. Iya. Dan wah ini Aran bener-bener ngejagain setiap adanya shortcut atau portal-portal yang ada ya. Yep. Jangan sampai Y-Walk-nya ini nanti muncul, ditungguin juga, dicek-cekin satu-satu. Tapi kalau ngeliat dari power late game nih Om, Onyx kayaknya punya keunggulan yang lebih gak sih? Kalau late game, ya mereka bisa split kan. Mereka punya Savero untuk perjalanan lane yang jauh. Yep. Dan jangan lupa nih, kayak dari Jutsu juga sakit banget Hanekage. Punyanya si Hanzo. Ya minimal mungkin 3 item dulu ya. Ya, attack speed ya biasa ya. Biasanya Trinity. Atau bahkan ada yang nge-skip juga 1 item attack speednya. Bisa transisi lagi, tapi ya Set. Turtle langsung di all in, di commit oleh tim Liquid ID menjadi Udah 2 turtle hit. kedua untuk mereka. Mendadak loh. Feather, high strike langsung dikeluarkan. Sementara sekarang Aran menjadi orang terdepan yang terus-terusan ngezoning siapapun loh. Kuat ya kalau Gatot Kaca ya banyak miskalkulate lah. Oke, digaruk. Masih ada Avatar of Guardian harusnya. Yang mungkin bisa dia lakukan, tapi sekarang masih ditahan ternyata. Dia tahu kalkulasinya. Wow. Oke. Hampir ya. Gue kena tuh tapi yang sini. Yang di jauh yang belakang ya. Yang belakang. Itu bahaya. Tapi Aran tahu betul kalkulasi seberapa lama dia bisa bertahan Om. Ya pasti dari Gatot Kaca juga yang bisa reveal kembali ya. Dan cukup tebal untuk Gatot Kaca. Tidak mudah untuk ditumbangkan. Badan sudah punya sekarang TLID. Dan bahkan untuk main sustain, kita bicara dengan Matilda ini akan sangat-sangat sulit untuk langsung instant pick off. Dan Onyx mereka butuh instant pick off yang gak mereka dapetin. Belum lah. Minimal ini Savero jadi item dulu. Dan juga hati-hati di sini YHSGL udah punya IMU terhadap shortcut loh. Itu dia. Ada satu lagi pergerakan yang begitu baik. Mendapatkan YSKL. Tapi ternyata tuh kali ini outer tower di bagian bawah sudah duluan dihancurkan. Nah, ini mid lane dibiarin jalan sendiri ya kayaknya karena Arannya ditugaskan untuk nge-screening player-player dari Onyx Om. Iya. Dan Ryoto tadi menggunakan flicker juga nih buat bisa dapetin point kill. Oh, dilihat Dia Kiboy. sendirian langsung dikeroyok. Kiboy mau coba untuk bisa memanggil rekan-rekannya. Tidak ada yang datang. Gak ada ya, shortcutnya juga kayaknya nggak ready juga nih untuk Kiboy. Dihancurin langsung tadi. Dihancurin ya. Yap. Jadi cooldown sekarang buat shortcut. So, corrosion first item. Ini untuk si Kairi udah selesai. Ada 2 corrosion ya, ada 2 attack speed nanti yang masih harus mereka tunggu. Berarti sekitar menit 8-9 mungkin. Baru Onyx akan beraksi kalau mereka mau memberikan maksimal damage. Yap, dan ini dia distraksi dengan adanya speed push power Om yang telah dilakukan oleh Savero. Yep. Annoying ya, sangat-sangat mengganggu sekali. Avatar of Guardian. Ini dia waktunya tapi Savero. Luar biasa. Langsung tabrak depan muka, pindah, mundur ke belakang pakai Abyss Walk. Iya. Dari Abyssal Step-nya dia. Aha. Speed of Distraction juga tadi harus connect. Betul. Dan ya, flickernya masih terjaga sekarang untuk Savero. It's Yep. okay.
Tapi turtle-nya nih objektif lagi ya untuk TLID sedang Turtle kah? Yap, sedang diupayakan dan mereka perfect objektif. Iya dan karena kayak ngeliat dari Kibo ya nggak ada ijo-ijo nih di dalam tubuhnya. Berarti nggak ada juga shortcut yang bisa dibuka kalau misalkan emang mau paksa kontes tadi di area dari Turtle. Iya, aduh nyaman sekali nih ya, kill bisa dijemput. Wah, ini pelan-pelan rubuh semua ini ya. Oke. Dan sekarang Kairi tidak bisa melakukan banyak hal kecuali clear terhadap wave mina terlebih dahulu di tempat yang lain. Harusnya Xavero bisa mendapatkan satu otot syarat. Dilanjutkan atau tidak, kita lihat secara lagi. Sepertinya diurungkan ya untuk melanjutkannya karena udah mulai ada informasi juga inner bottom turretnya udah mulai kecicil. Dan terlihat bagaimana ada dua pemain dari tim Liquid ID yang langsung juga menghancurkan inner turret di area bottom lane. Habis nih, satu demi satu diambil. Golden Staff buat Kairi, Golden Staff buat Xavero. Oke, ini selesai sebenarnya. Kenapa poin killnya? Poin killnya segini, tapi buset deh. Ini tidak mencerminkan Brawl server kita ya. Region mana ini? Yap, itu dia pertempuran terjadi. Aran tertinggal sendirian, akankah Aran menjadi pilihan yang baik untuk Onyx? Karena sekarang Aran menjadi orang terdepan. Aran sangat sulit untuk dilumpuhkan. Nah itu portal kena Dead Sonata aja. Cepet hancurnya. Rhapsody juga cepet hancurnya ya. Iya. Dan mereka fokus ya tadi ya untuk menghancurkan shotcut-shotcut yang dibuka tadi oleh Kiboy. Jadi ini harus nunggu lagi pemain-pemain dari Onyx. Sedangkan dari TLID mereka akan bisa lebih agresif melihat shotcut yang sudah dipakai. Ada jendela 30 detik untuk dimainkan. Ya ini tenang lagi lane of down. Dan bahkan Wih, memanggil tadi mendadak ada Kyo yang hadir. Sekarang Federasi langsung dikeluarkan. Sementara sekarang dari Ryota aja tertinggal. Masih sempat untuk bisa mengeluarkan dari Tsunami Slam. Tapi ternyata Ryota tetap meregang nyawa. ya ini Ryota yang menghilang juga akan membuat dari Onyx mereka tidak akan bisa melakukan adanya kontes secara cepat-cepat ya. Kalau misalkan memang dari tim Liquid ID mereka mau langsung secure menuju ke arah dari Lordnya. Tapi masalahnya jangan lupakan, Kiboy juga punya shortcut, tapi tinggal tunggu nih waktu cooldownnya. Karena dari tadi kita ngeliat shortcut yang dibuka. Dari Kiboy, karena yang bahaya shortcut kalau tidak diduga. Nah ini Kiboynya. Wah, Aran ya. Oke, Aran pasang badan di area terdepan dan Lord tidak bisa didekati oleh pemain namun untuk sekarang coba lihat apa yang terjadi hampir saja. Yap, itu shortcut dibiarin aja sih memang. Tadi udah dibuka juga sama Kiboy, tapi teman-teman Onyx yang lain mereka cukup ragu-ragu untuk masuk ke dalam area teamfight tersebut. Karena dalam keadaan yang tertinggal, mereka secara itemization juga belum mumpuni untuk meladeni teamfight yang bisa dibawakan sama tim Liquid ID, Om. Ya, dan sepertinya masih ada EOG tadi. Ya. Jadi mereka ragu juga ya kalau mereka masuk ke sana. Kalau dibuka dengan Aran, wah akan bisa kekumpul lagi di satu titik. Dan goldnya semua TLID unggul. Iya. Junglernya, gold lanernya, 3 lane yang di-push sekarang. Ini TLID sangat pegang kendali untuk game yang ketiga. Untuk bisa maju pun untuk menabrak main kiting ini. Karena punya Matilda, mereka superior. Wow, bermain kiting itu dia yang jadi sebuah kekuatan juga bagi tim Liquid ID. Dan mereka sangat-sangat bersabar dan sejauh 10 menit pertama ini hanya terjadi 4 poin kill. Region mana ini? Bukan region kita biasa. Dua sama. Iya, tapi adaptif berarti ya untuk Adaptif, benar. Iya, untuk bagaimana mereka membawakan temponya juga karena mereka hati-hati banget dan butuh banget kemenangan. Yap, itu dia. Dan sekarang di bagian bawah mereka berusaha untuk bisa menghancurkan ke arah satu base turret tapi sudah hilang dari Lordnya Federal Strike. Begitu menyakitkan Suns, balik dulu isi mana. Secara high ground defense sebenarnya juga untuk Onyx mereka bisa mengandalkan ke arah Suns ya. Tinggal gimana targeting yang bisa dilakukan sama tim Liquid ID juga menuju ke arah Suns di belakang. Ya, ini harus sebenarnya nunggu DHS aja sih buat carry dengan Xavero. Karena jadinya akan berbarengan. Oke, satu selesai. Trinity untuk Xavero, tinggal kita lihat buat Kairi yang sebentar lagi juga akan selesai. Oke, ada 3 modal attack speed ya bagi Xavero. Tapi permasalahannya lagi-lagi nih, oke damage sudah ada. Tapi adakah space yang bisa dimanfaatkan oleh Xavero untuk bisa delivering damage, Om? Mungkin harus defense ya. Kayak shortcut pun oke lah, tapi lebih ke defensif aja. Daripada mereka yang harus buka dengan shortcut dan mereka nabrak di sana. Dan itu bisa jadi setup yang dipakai oleh TLID. Ya dan masalahnya kan kita tahu ya untuk memang dari Moskov ini punya piercing damage. Untuk tembus ke belakang, tapi kan dia ibaratnya kayak single target gitu masih untuk secara front to back-nya. Dan itu bisa di-kiting juga. Kiting itu dia jadi. Iya. Mungkin garis bawahnya kiting nih, jangan sampai bisa kejadian juga. Kalau mereka tangkep satu ya pasti kan harus tumbang di sana. Wah, Aran pula yang digaruk-garuk deh. Bisa ya, karena yang kelihatan dari sini Aran di depan. Iya dan Aran tugasnya EXP kayak roamer nih. Yap, udah Iya jadi kan? badan aja. Iya di depan yang cari. Ya, ini Gatot Kaca juga kan. Pasifnya semakin dikit jaraknya tebel juga. Cukup tebel. Plusnya lagi pasifnya dia ngisi terus. Pokoknya Aran tuh Gatot Kaca maju terus dia sambil ke depan. Otot kawat tulang besi mau sampai kapan kau terus sakiti. Gitu. Kenapa sih Bul? Otot kau tulang besi, Apa? aku udah di depan malah pergi. Kayak gitu, ada di depan dia pergi.
Tapi fleeting time sekarang untuk Ryota juga. Harusnya secara inisiasi powernya akan bisa lebih terasa juga. Tapi balik lagi, dalam keadaan yang under mereka mungkin harusnya lebih reaktif aja Om. Ya reaktif. Nunggu-nunggu dulu ya. Tapi objektifnya nih kalau melihat bagaimana Lord yang sudah terbuka. Harusnya dari Onyx mereka hanya akan mengandalkan Keyboy. Ya sudah punya Winter nih sekarang. Ini pasti shortcut yang bakal dipakai. Iya tapi kita belum melihat sejauh ini shortcut yang efektif ya. Yap. Sejauh ini buka portal langsung tutup. Bahkan bisa dibilang ini salah satu Hanzo yang menurut gue juga mungkin agak sedikit kalem Om. Kalem ya. Tidak serusuh mungkin beberapa Hanzo yang Iya, memang benar. ada sebelumnya loh. Karena susah, ini Hanzo-nya mau target ke Yehen gak bisa, dia lompat kan. Terus ada juga efek fear-nya. Dan ini udah kayak balik lagi ke tempo game 1 tadi gak sih? Wey, Spin of Destruction nancep tadi tuh. Oke, ini dia Keyboy. Harusnya ketahuan dicari, ya, harusnya dicari. ketahuan ya. Benar saja, Keyboy ketahuan. Kali ini bisakah Keyboy kabur dan flicker? Guna untuk bisa menyelamatkan diri, tapi masih ada Fabian di bagian belakang dan juga Aran. Melihat dari kejauhan Arannya, hey menyapa dari jauh, akankah sempat mendapatkan darah dari Keyboy? Yap, shortcut tidak dibuka memang. Bisa dipastikan karena ada Aran tadi. Kalau dibuka, EOG dipersiapkan oleh Aran, kelar juga Onyx. Iya dan masalahnya sekarang Onyx mereka akan kehadiran Lord yang tidak diundang di area bottom lane dengan 4 pemain saja. Yap, mari kita lihat akan seperti apa lagi setup-nya karena Lord sudah dari bagian bawah. Kairi baru saja recall. Namun sekarang dengan Hanzo yang dia miliki bersiap untuk bisa mengajukan. Namun sekarang Ryota malah langsung selesai. Langsung menghilang YSG-nya pun dan menghilang semuanya dan game menjadi milik dari tim Liquid ID. Wow, dan ternyata sang Raja Langit harus tunduk di hadapan sang kuda. 2-1 menjadi asa mereka untuk keluar dari zona merah. Juara season lalu yang bertahan sekarang di hashtag 8. Dan ini menjadi sebuah awal mereka untuk bangkit kembali. Menarik turun Onyx dari klasemen. Wah, TLID membangkitkan asa untuk naik ke atas. Meskipun perlahan, tapi mereka butuh progres dan itu dia yang kita lihat dari TLID. Yap, Pelan-pelan dan mulai berevolusi. nabraknya juga cepet banget tadi loh. Bener-bener cepet banget. Best turret di bawah hancur, mereka masuk gak ada berapa second selesai. Yap. Selesai udah langsung. Dan akhirnya juga shortcut yang gak efektif sama sekali. Yep. Dibuka langsung ditutup. Dan gak ada juga yang mau masuk semenjak ya mereka overthinking dengan hadirnya Avatar of Guardian. Benar, ini dikejar. Ya. Mau dibuka? Enggak, buka enggak gitu loh. Dan pada akhirnya harus tumbang tadi buat Keyboy. Oke, dan barusan kita melihat salah satu keruntuhan dari Sky King. Ditarik menuju ke inti bumi. Jadi untuk sekarang langsung saja.